Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda di Kiat, kajian informasi dan aspirasi Kemenak. Tentunya masih bersama saya, Ade Bintang. Dan untuk pembahasan kali ini kita akan seru sekali karena membahas tentang Al-Quran. Tentu kita sudah tahu bersama bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup. Kita akan belajar lebih jauh lagi, lebih detail lagi tentunya bersama Ibu Siti Khodimatul Jannah sebagai penyuluh agama Islam Kemenak DIY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ajeng. Alhamdulillah, kabar sehat Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Kalau berbicara tentang Al-Quran, tentu ini akan menjadi hal yang sangat berbobot. Kata anak zaman sekarang adalah daging, begitu ya Ibu Siti. Tapi sebelum jauh lagi kita berbincang, sebenarnya arti Al-Quran sebagai kita makhluk hidup di dunia ini seperti apa Ibu Siti? Arti Al-Quran sebagai pedoman hidup, yaitu Al-Quran satu-satunya petunjuk hidup bagi umat di dunia. Jadi tidak hanya umat Islam, tetapi bagi umat Islam wajib Al-Quran sebagai pedoman hidup supaya hidupnya selamat dunia sampai akhirat. Karena kalau tidak mau berpedoman pada Al-Quran, maka akan tersesat baik di dunianya ataupun di akhiratnya. Begitu Mbak Aja. Baik. Sangat menjadi pedoman ya, atau kalau kita beli barang baru, ini biasanya ada manual booknya. Nah, ini berarti Al-Quran akan menjadi bagaimana kita bisa hidup lebih baik lagi, kemudian lebih bisa bertahan hidup di dunia, bahkan bisa menjadi pedoman di akhirat, Ibu Siti. Ya. Jadi supaya Al-Quran itu bisa menjadikan pedoman dan kita itu terjamin hidup bahagianya di dunia dan di akhirat, itu sudah diatur semua bagaimana kita menjalani hidup di dalam kehidupan. Jadi ada lagunya, Al-Quran jadi pedoman di dalam hidup dan kehidupan. Nah, di situ itu sudah dijelaskan bahwasannya orang hidup yang benar itu bagaimana. Umpamanya secara pengetahuan dalam Al-Quran itu tercantum 3 hal, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Baik. Bagaimana toh berakidah yang benar, supaya nanti akidah itu tidak melenceng dan tidak diistilahkan menjadi syirik atau orangnya musyrik. Nah, itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Terus untuk masalah ibadah diatur bagaimana rukun, bagaimana wajib, dan bagaimana sunnah-sunnahnya. Kalau kita tidak mengikuti aturan di dalam Al-Quran mengenai ibadah seperti sunnah, rukun, dan wajibnya, maka tidak sahlah ibadah kita. Baik. Begitu juga dalam hal akhlak sudah dicontohkan bagaimana akhlak Nabi dan akhlak sahabat-sahabat Nabi, juga akhlak keluarga Nabi, supaya bisa diikuti oleh umat Islam sedunia. Jadi tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk umat seluruh dunia. Begitu Mbak Ajeng. Baik. Seluruh dunia ini juga menjadi hal yang sangat luas sekali ya, Ibu Siti. Tapi kalau kita tarik menjadi hal yang lebih kecil lagi tentang kita sebagai manusia, sebagai individu, apalagi tentang kita untuk bisa mengabdi, untuk ibadah. Ini seperti apa yang diatur dalam Al-Quran sebagai pedoman, Ibu Siti? Iya. Jadi Al-Quran sebagai pedoman supaya ibadah kita itu benar, begitu Mbak Ajeng maksudnya? Itu kita harus mempunyai niat. Sebab yang membedakan antara adat dan ibadat itu terletak pada niat. Umpamanya seperti kaum wanita. Kaum wanita itu harus mengetahui bagaimana caranya sehabis berhadas besar untuk mandi besar yang sah. Sebab meskipun kita sudah mandi besar tetapi tidak mengikuti niatnya, maka mandinya itu tidak dianggap sah, sebagaimana mandinya dianggap mandi adat, bukan mandi
yang menurut syariat menjadikan mandi ala ibadat. Seperti ini. Pertama, kalau mandi besar itu sesudah kita berhadas besar. Wanita kan mempunyai tanggungan, 1 haid, 2 nifas, 3 melahirkan, berikutnya meninggal. Tapi kalau meninggal yang berkewajiban adalah yang hidup. Betul. Terus berikutnya adalah melahirkan. Nah, untuk remaja-remaja sekarang itu karena tidak mau pada ngaji dan kadang-kadang ilmu agama juga yang disampaikan di sekolah itu terbatas, tidak sampai mendetail pada faktor bagaimana toh tata caranya dan prosesinya mandi besar yang benar. Maka non sewu, anak-anak sekarang itu belum tahu bagaimana cara mandi besar yang benar. Yang mana itu sebetulnya sudah diatur di dalam Al-Quran. Supaya apa? Ibadah kita itu bernilai ibadah yang benar dan sah. Akan tetapi meskipun mandi besarnya itu menghabiskan air 1 laut. Kalau tidak pakai niat dan tidak pakai aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran, maka mandinya tidak sah sebagai ibadah, tetapi hanya sebagai biasa-biasa saja adat. Betul. Gitu Mbak Astri. Baik. Ini menjadi penting ya, padahal kalau kita mandi besar harusnya sudah diajarkan sejak anak-anak ya Bu Siti ya. Tapi ini juga menjadi tugas kita juga sebagai orang tua bisa mengajarkan. Itu tadi baru 1 poin saja dari ibadahnya untuk kita ibadah dari anak-anak. Tapi kalau ibadahnya dalam artian kita juga sholat, kemudian mengaji, dan juga ibadah sunnah yang lainnya, apakah ini juga diatur Ibu Siti? Oh iya. Untuk ibadah sholat itu jelas Mbak Ajeng. Pertama kita harus tahu syarat dan wajibnya sholat, gitu. Yang kedua, kita harus tahu bagaimana wudhu yang sah. Berikutnya Mbak Ajeng, kita harus tahu gerakan supaya sholat itu diterima oleh Allah, alias sholat itu adalah sholatnya itu menjadi sholat yang sah. Gitu Mbak Ajeng. Baik, sudah ada aturannya ya? Iya, sudah ada aturannya semua dan itu aturan baku, tidak boleh ditawar, yang dulu sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat Rasulullah. Baik. 1 poin saja sahabat Kemenak sudah kita bahas terkait ibadah diatur dan juga sudah dipatenkan begitu ya kalau bahasa aturan di Al-Quran tentunya menjadi pedoman. Tapi kalau kita berbicara setelah ibadah dari kita sendiri ke orang lain juga, bersosialisasi kepada orang lain, apakah juga diatur di Al-Quran sebagai pedoman Ibu Siti? Itu berangkat dari niat Mbak Ajeng. Baik. Jadi ibadah itu nomor 1 itu yang berperan adalah niat. Niatnya kita itu lillahi ta'ala apa li manusia. Jadi kalau niatnya itu lillahi ta'ala, meskipun itu bentuk dalam kegiatannya itu dunia, maka itu bernilai ibadah. Tetapi sebaliknya, meskipun bentuknya itu adalah ibadah, tetapi niatnya itu linas, jadi karena manusia, supaya di alam, supaya mendapatkan nilai, supaya mendapatkan pujian, maka itu ibadahnya tidak bernilai sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Mbak Ajeng. Baik. Awalnya adalah niat. Apapun yang kita lakukan diawali dengan niat, dan juga nanti nilainya lagi balik ke niatnya. Ini bagaimana kalau kita ingin berinteraksi atau berhubungan dengan tetangga dan juga orang-orang di luar, agar tentunya ini sesuai dengan pedoman Al-Quran seperti apa Ibu Siti? Contohnya bagaimana Mbak? Untuk kita bersosialisasi contohnya, atau juga bermasyarakat, dan juga berhubungan sosial dengan orang lain, ini seperti apa? Nah, untuk di dalam Islam sudah diatur dalam Al-Quran. Jadi kita itu hubungan langsung kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Yang istilahnya hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Maka meskipun kita itu beribadah untuk diri kita sendiri, kok kita itu tidak peduli sama lingkungan, maka nanti dulu mau masuknya surga. Jadi tahan ya. Jadi kita itu, Islam itu adalah rahmatalil alamin, untuk rahmat seluruh alam.
Jadi di dalamnya alam itu seperti manusia, itu kita tidak pandang bulu, beliau itu adalah beragama muslim ataupun non muslim, kita tetap bersikap. Kita yang tidak boleh bertoleransi adalah dalam akidah. Seperti dalam surat Al-Kafirun ya, qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Tetapi dalam hubungan sehari-hari kita diatur oleh agama, kita tidak boleh ego, tetapi kita menjadi rahmatan lil alamin. Seperti kita harus bermanfaat bagi orang lain, Mbak Ajeng. Betul. Tidak boleh sakarpe dewe. Nek kita merugikan, sepertinya yo, manusia yang tidak berguna itu nanti juga akan dimusnahkan. Manusia kok util. Nah, lama-lama nanti juga KB util terus sikon pindah. Seperti juga Mbak Ajeng, pohon. Pohon itu kalau util, pohon ki util bagaimana Bu Siti? Pohon yang tidak ada buahnya tidak mau berbuah. Kira-kira diapakan? Ditebang langsung. Terus ada lagi telur. Iki ono pitik babon kok tidak mau bertelur. Akhirnya diapakan Mbak Ajeng? Disembelih, soalnya tidak bertelur. Betul. Tapi beda. Wah, pohon ini kok selalu berbuah ya, dieman-eman. Nah, soalnya senang berbuah. Begitu juga manusia. Ini orang kok lomo sekali di mana-mana, selalu kalau dimintain sedekah, kita belum sampai ke sana sudah pangerten, sudah empati. Mesti mereka dilindungi, istilahnya di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah awake dhewe kuwi mau ora usah nganggo pagar tembok tapi nganggo pagar mangkok. Jadi tidak util gitu loh, Mbak. Kita umpamanya tambah Ajeng, ibu-ibu masak soto, rada dioke duduhe. Nanti kan kanan kiri pada mambu masakannya. Nggih, masakannya ya? Terus jika istri, oh jebule ngene Bu Siti mau ki masak soto tak enak banget, padahal kita cuma ngasih kuahnya. Betul. Nah, terus umpamanya lagi kita dari bepergian. Dari Baik, lagi bepergian juga. Dari bepergian, terus kita iya meskipun cuma bawa oleh-oleh permen lah, tapi tetangga itu diciprati. Oh Bu Siti tadi dari mana toh? Oh nggih dari sana. Wah nggih tak kasih permennya. Wah senangnya sekali kan. Betul. Padahal tak seberapa, tetapi kita sebagai cangkingan gitu Mbak Ajeng. Itu baru salah satu contoh ya, sahabat Kemenak, masih banyak sekali contoh dan banyak sekali yang bisa kita lakukan kalau kita berpedoman dengan Al-Quran. Seperti apa kita nantikan untuk segmen berikutnya. Tetap di Kiat, kajian informasi dan aspirasi Kemenak. Masih bersama kami, Ade Bintang dan juga di Kiat, kajian informasi dan aspirasi Kemenak. Kalau tadi kita sudah membahas bersama Ibu Siti terkait Al-Quran sebagai pedoman. Kalau tadi kita bahas terkait dengan hubungan bermasyarakat ataupun hubungan sosial. Kita masih bisa lanjutkan Ibu, karena kalau kita ngomongin sosial, ngomongin tetangga, ngomongin untuk kanan kirinya, tentu banyak sekali yang bisa kita lakukan, khususnya yang berpedoman dengan Al-Quran. Ini contoh lainnya seperti apa Ibu Siti? Seperti umpamanya Mbak Bintang, kita ngerti saudara kita atau tetangga kita itu baru kesusahan. Lah, jangan sampai saudara kita itu mengeluh ke kita. Kalau kita ngerti, cepat-cepatlah kita itu memberikan pertolongan. Betul. Contohnya Mbak Bintang. Seperti zaman sekarang banyak yang di PHK. Gitu. Terus mau bayar SPP pada kesulitan. Padahal tahu untuk kehidupannya sehari-hari beli beras, beli sayur, boro-boro untuk bayar SPP. Sampai ngalor ngidul cari pinjaman
tidak ada yang ngasih. Karena zaman sekarang kalau hanya pinjaman saja tidak ngasih borok, jadi tidak ngasih jaminan juga sulit Mbak Bintang. Betul. Makanya kita sebagai orang Islam kalau ada itu menolong langsung Mbak Bintang. Bu nyun pangapunten, ini ada sedikit bisa untuk bantu-bantu adik yang sekolah ini. Arab senang sekali. Dan nanti dia akan membantu doa Mbak Bintang. Nah, doa itu lebih manfaat untuk kita daripada yang lain Mbak Bintang. Betul. Karena apa? Belum sampai mereka itu nembung kepada kita, tapi kita sudah pengertian membantu Mbak Bintang. Ya. Terus lagi ngerti anak tetangga baru sakit, ojo malah disyukurke, tetapi kita menolonglah cepat-cepat. Dek kok sakit, kenapa? Iya ini sudah 3 hari kemarin pilek, sudah diperisake di puskesmas, tetapi kok belum ada perubahan. Ya kita cepat-cepat aja, terus kita nanti bawa ke rumah sakit supaya lebih dicek dan diketahui penyakitnya. Betul. Supaya lekas sembuh. Terus lagi Mbak Bintang, umpamanya ada anak yang kok seragamnya itu aja, malah lungsuran pakai punya kakaknya. Kita kasihan, Dek ini ada seragam yang tidak kepakai, tapi jangan lungsuran, tolong belikan. Tapi alasannya ini saya beli tetapi kekecilan Dek, monggo dipakai. Nah, beliau akan senang sekali karena kita pengertian, baik itu dan meski sosial nggih sehari-hari. Lah, nek bagi ibu-ibu non sewu, saya mau pasok arisan tapi kok belum punya, bagaimana? Kita sebetulnya sudah paham Mbak Bintang. Prajengan nih, tadi udah kelihatan ibu itu baru duduan apa tidak itu sudah kelihatan. Baik. Seperti kita sendiri kalau antaranya punya uang sama tidak, itu kan juga sikap kita beda tuh Mbak Bintang. Yeah. Nah, makanya kalau kita itu melihat tetangga kita memerlukan bantuan, jangan sampai tetangga kita itu minta tolong tetapi kita cepat-cepat menolong. Maka dia insya Allah akan terkesan sekali dan kita tidak usah minta doanya, akan mendoakan. Dan dengan begitu Allah akan suka sekali. Karena apa? Kita lebih mendahulukan kepentingan orang lain sebelum kepentingan kita atau sebelum orang lain itu minta bantuan kepada kita. Betul. Nah, dalam hal seperti itu di dalam kehidupan sekarang, apalagi di kota Mbak Bintang, itu sangat gimana nih Mbak Bintang? Jarang sekali. Kalau di desa mungkin Mbak Bintang masih ada tolong menolong, gotong royong. Betul. Jadi umpamanya ada yang bikin rumah, aku tak melu ngewangi, masakannya apa, minumnya apa, pacitannya apa. Tapi kalau di kota nanti dulu Mbak Bintang. Nah, apalagi orang-orangnya itu yang jarang sekali untuk mau kumpul, pada sepele. Kadang-kadang ronda tidak mau datang, ya benar-benar dikucilkan. Di desa pun juga mungkin begitu, tapi kadang-kadang kalau di desa kan kayak bapaknya orang gelem rondo, tetapi kok anaknya itu baik banget ya, maka kita bantu. Tapi kalau dalam kehidupan sehari kadang-kadang kita sudah bikin kebaikan yang banyak sekali. Jadi hujan sehari bisa menghapus panas 1 tahun. Betul. Oleh karena itu dalam kehidupan sosial diantaranya itu Mbak Bintang. Terus lagi umpamanya kita akan kondangan, ya kondangan itu menurut masyarakat itu biasanya ya nek orangnya itu gelem teko yo nanti mereka punya hajat kita datang. Betul. Tapi nek ora-ora, padahal di dalam ajaran itu tidak seperti itu Mbak Bintang. Justru orang yang tidak pernah menolong kita itulah yang ditolong lebih dulu. Orang yang tidak pernah memberi kepada kita itu kita memberi lebih dahulu. Nah, dalam ajarannya seperti itu Mbak Bintang. Baik, harus ada inisiatif tadi ya. Baik. Jadi kita memberi jangan karena manusia, tapi kita memberi
karena Allah. Masya Allah. Soalnya kalau kita memberi kepada manusia, Mbak Bintang, kadang-kadang orang yang kita bantu itu malah mengecewakan kita. Ternyata Mbak Bintang kejadian sudah dibantu, tapi yang malah tidak sesuai harapan begitu ya Ibu Siti. Terus mereka yang tidak pernah kita bantu, ternyata baik hati. Nah, Benar. itu bisa kita rasakan ketika kita itu Mbak Bintang ada kesusahan atau ada kerepotan. Mereka yang sampai nunjang kita membantunya mati-matian istilahnya. Setelah kita kerepotan, nggak mau tahu, nanya aja enggak. Tapi malah orang yang tidak pernah kita bantu, kadang-kadang kita benci. Setelah kita kerepotan, malah yang membantu nomor 1. Makanya kalau kita membantu itu, jangan karena manusia membantu, tapi karena Allah, supaya kita tidak kecewa di kemudian hari. Betul. Sebab kalau kita sudah berbuat baik kepada manusia, itu Allah menjanjikan Allah akan menggantikan yang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Jadi kalau kita itu sudah mendahulukan haknya Allah, artinya Allah sudah perintah seperti itu, kok kita laksanakan, kita tidak usah khawatir. Nanti dunia akan melayani kita. Nah, jadi dahulukanlah haknya Allah. Layanilah apa kepentingan Allah, nanti dunia akan melayani kita. Baik. Makanya kalau kita dengar adzan, ya cepat-cepat kita diambil air wudhu. Soalnya apa? Allah sudah terlalu berbuat baik kepada kita. Masa kita cuma wudhu kayak sholat aja berat sekali. Nah, itu dalam kehidupan sosial juga kelihatan, Mbak. Nek mereka itu taatnya kepada Allah itu karena Allah, bukan karena manusia. Nah, itu biasanya orangnya itu juga nanti akan berbuat baik ikhlas lillahi ta'ala. Baik. Dan orang yang ikhlas itu kelihatan raut wajahnya, Mbak Bintang. Bercahaya begitu ya? ya? Bercahaya. Cara membantunya itu guyu-guyu, tidak ada tendensi. Ini nganu ya, kemarin kamu tak utangi, besok elan kali ya, nggak begitu. Tapi ya sudah, kalau kita sudah berniat baik kepada orang itu lillahi ta'ala, kita punya keyakinan nanti Allah yang akan mengganti lebih banyak dan lebih barokah gitu, Mbak. Baik. Ini kalau berkaitan tentang hubungan kita membantu tetangga ataupun orang lain. Beda halnya kalau kita membantu ataupun bersosialisasi dengan keluarga sendiri, entah itu dengan mertua, entah itu dengan saudara suami, begitu ya Ibu Siti. Ini pasti kan juga ada perbedaannya. Seperti apa kita bisa bersikap yang baik, apalagi ini juga berpedoman dengan Al-Quran, tapi dengan keluarga besar, Ibu Siti. Nah, ini saya sampaikan dalam keluarga, kadang-kadang kita itu, karena saya kantornya di KUA, niat nikah adalah ibadah. Betul. Padahal kalau ibadah itu di dalamnya adalah karena Allah Ta'ala dan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Betul. Jangan mencari untung rugi di dalam pernikahan. Tapi kadang-kadang yang terjadi sebaliknya, Mbak Ajeng. Aku dulu sama orang tua disuruh sekolah sampai pinter, sampai gini. Tetapi kenyataannya kok tidak mendapatkan hasil seperti saya yang inginkan. Padahal grafik kehidupan itu sudah diatur oleh Allah, Mbak Ajeng. Umpamanya tanggal ini, hari ini, jam sekian mendapatkan jodoh. Hari ini, tanggal ini, jam sekian kamu menikah. Hari ini, jam ini, tanggal ini kamu melahirkan. Dan anak yang dilahirkan itu di Lauh Mahfudz sebelumnya itu sudah dirancang sama Allah. Baik. Jadi rencana Allah itu lebih baik, lebih lihai daripada rencana manusia. Dan tugas kita itu adalah beribadah dan menjalani, tidak protes. Wah, aku dulu umpamanya tidak mendapatkan jodoh itu, mesti saya lebih bahagia. Tidak. Tetapi yang terjadi adalah yang terbaik. Baik. Maka dalam kehidupan rumah tangga, kalau kita mencari untung dan ruginya, Mbak Bintang, maka kita akan rugi sendiri. Tetapi kalau kita itu niatnya ibadah, entah itu suami baik apa enggak dengan kita,
mertua baik apa enggak dengan kita tetap lillahi ta'ala untuk berbuat baik, maka insya Allah nanti Allah akan menggantikan lebih baik dan keturunan kita nanti akan tidak jauh dari perbuatan ibunya. Baik, harus yang baik juga begitu ya. Itu baru permulaan ya sahabat Kemenak. Nanti kita akan lanjutkan di perbincangan berikutnya terkait hubungan kepada keluarga, khususnya keluarga besar sesuai pedoman Al-Quran. Jangan kemana-mana, tetap di Kiat, kajian informasi dan aspirasi Kemenak. Masih bersama saya Ade Bintang di Kiat, kajian informasi dan aspirasi Kemenak, dan kita masih membahas tentang Al-Quran sebagai pedoman. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang pedoman untuk kita bersosialisasi di masyarakat, dan kita akan lanjutkan untuk bersosialisasi berhubungan tapi dengan keluarga. Tentunya masih bersama Ibu Siti di sini. Dan Ibu Siti, kalau berbicara tentang keluarga tentu lebih banyak konfliknya ya, karena setiap hari bertemu, ada hubungan darah, bahkan juga ada hubungan karena pernikahan. Ini seperti apa kita bisa bersikap baik, khususnya untuk bisa tetap berpedoman dengan Al-Quran, Ibu Siti? Jadi di dalam Al-Quran itu sudah dicontohkan beberapa contoh keluarga dan istri yang solihah. Seperti cobaannya Dewi Asia mempunyai jodoh Raja Fir'aun. Siti Fatimah mempunyai jodoh Sayyidina Ali yang mana dicoba dalam hal kesulitan ekonomi. Siti Maryam dicoba tidak mempunyai suami. Ternyata beliau-beliau itu masih lagi ada istri Nabi Muhammad, Siti Khadijah ya, mendapatkan jodoh yang menyenangkan dan srek dunia akhirat pada umur 40 tahun. Betul. Makanya itu Mbak Bintang, ternyata surga itu diraih dengan keikhlasan. Maka ada dalil Mbak Bintang, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Jadi dunia itu nerakanya orang mukmin dan surganya orang kafir. Gimana kita nggak bahagia? Di neraka aja, di dunia ini kan nerakanya orang mukmin toh, bisa ke mall, bisa jalan-jalan, bisa wisata, bisa merasakan indahnya berkeluarga gitu. Nah, oleh karena itu kalau ingin hidupnya bahagia akhirat, mencari surga, itu kita jangan sampai untuk ketakutan hidup sengsara, karena sekali lagi kita berada di neraka. Sengsaranya ya cuma seperti ini. Jadi umpamanya yang namanya hati, surga itu diraih dengan hati yang ikhlas. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita belum punya pacar, pengen punya pacar. Sesudah pengen punya pacar, keturutan pengen nikah. Sesudah nikah toh Mbak Bintang, terus pengen punya keturunan. Sesudah punya keturunan bingung. Padahal kan juga Allah tidak nyuruh-nyuruh kamu kayak punya pasangan, kamu kayak punya anak, kamu kayak nyekolahkan, enggak, cuma ada aturannya. Kalau kamu mau menikah, kalau kamu mendidik anak kan diatur semua. Tapi kan Allah itu enggak nyuruh-nyuruh kok, terserah kamu mau punya anak, mau enggak, itu monggo-monggo saja. Tapi kalau itu terjadi ada aturan-aturannya. Nah, itu semua seperti awal kalau kita nikah, niatnya itu adalah ibadah. Maka kita
niatnya adalah mencari ridho Allah. Seperti suami istri itu Mbak Bintang, mempunyai kewajiban ngatur keluarga seperti anak dan istrinya. Dan besok kalau di akhirat yang ditanya pertama kali pertanggungjawaban mengenai anak dan istri itu adalah suami. Betul. Tapi sang istri kadang-kadang kalau dinasihati sama suami, karena suaminya itu kurang tekun beribadah, terus istrinya itu disuruh ibadah. Apa alasannya? Lawang sampeyan wae ora gelem ibadah kok saya disuruh ibadah. Betul. Padahal jangan melihat siapa yang berkata, tetapi lihatlah apa yang dikatakan, Mbak Bintang. Kalau kita seperti itu, bismillah lillahi ta'ala, nanti suamiku kalau tidak mau melaksanakan kebaikan, urusannya langsung sama Allah. Tapi kalau aku mau melaksanakan kebaikan, maka akan yang memetik saya sendiri. Dan seorang ibu itu, Mbak Bintang, kalau berbuat baik, maka tidak jauh anaknya nanti jadi juga orang baik. Makanya ada unen-unen, pilihlah istri yang cerdas daripada cantik. Syukur cerdas juga cantik. Akan lahirlah anak-anak yang berkualitas dari ibu-ibu yang luar biasa, meskipun bapaknya biasa-biasa saja. Makanya ditentukan bagaimana kualitas anak itu nanti sedikit banyak, tidak sedikit banyak, tetapi mayoritas ditentukan oleh akhlak seorang ibu. Betul. Jadi seorang ibu yang solihah, insya Allah anaknya juga tidak jauh solihahnya dari ibu. Begitu juga umpamanya bapaknya itu luar biasa, tetapi ibunya biasa-biasa saja, dan anaknya dididik juga biasa-biasa saja, akan melahirkan anak yang ya biasa-biasa saja, tidak melahirkan anak yang, karena apa? Seorang ibu yang biasa-biasa dan tidak istimewa, tidak bisa mendidik anaknya dengan akhlak yang baik, itu juga anaknya akan sama dengan bagaimana ibunya. Soalnya ibu kan menjadi madrasah rumah tangga. Betul. Jadi pedomannya dalam rumah tangga itu, di samping suami mempunyai tanggung jawab anak dan istri, terus seorang istri itu tadi berpikirlah bahwasannya apa yang menjadi sikap saya nanti akan berpengaruh kepada anak cucu saya. Baik, baik. Gitu, Mbak Zanggi. Baik, baik. Karena tadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, begitu ya. Ibu itu yang menjadi pokok keberhasilan dan tidaknya seorang anak. Lagi begini Mbak Bintang, ibu itu tidak cuma kok mengandung, melahirkan, membesarkan, enggak. Tetapi ibu itu harus meriadoi istilahnya. Jadi menghadiahi Fatihah kepada anaknya, supaya anaknya itu connect. Jadi anak yang dibesarkan tanpa diriadoi oleh ibunya, itu beda dengan anak yang diriadoi oleh ibunya. Betul. Makanya ibu-ibu yang dulu, meskipun dalam segi agamanya itu enggak fasih, itu so ada dibancai. Terus ayo ndongani anakku, sing kaya anakku agek ujian. Nah kalau di dalam ajaran agama, istilahnya anak itu diriadoi supaya anak connect menjadi anak yang soleh, solihah, dan insya Allah dibimbing langsung oleh Allah Mbak Asa. Baik, baik. Jadi kita dalam mengarungi hidup berumah tangga tidak usah mikir suamiku baik apa tidak kepada saya, tetapi berpikirlah bahwasannya kebaikan itu akan kembali kepada diri istri itu sendiri dan juga kepada anak keturunannya. Betul. Okay. Betul, betul. Dan itu nanti di akhirat akan menjadi amal jariah. Wis ora usah mikir bojoku galak opo ora, bojoku tanggung jawab enggak.
Yang penting adalah kita niatin nawa itu berbuat baik kepada keluarga. Betul, Gitu, betul. Mbak. Baik. Intinya adalah berbuat baik kepada keluarga. Karena lagi-lagi keluarga adalah orang yang paling terdekat ya. Yang paling dekat, sehingga banyak konflik yang akan terjadi. Tapi lagi-lagi kalau sudah dilandasi untuk beribadah, niat ibadah, insya Allah juga kebaikan akan kembali kepada kita. Tapi kalau tadi sudah berbicara tentang keluarga inti, ini bagaimana kalau kita berhubungan ataupun berkomunikasi dengan keluarga lebih luas lagi, keluarga besar begitu? Bu Siti kan pasti rame ya waktu lebaran, ketemu bersama keluarga. Ini seperti apa Ibu Siti? Lah kalau kita yang namanya keinginan, ekspektasi, aku menginginkan keluarga kecil yang bahagia lahir batin, seperti harapan keluarga berencana. Betul. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Kita masih gabung sama mertua, keluarganya banyak, suami kita anak pertama, kerja belum mapan. Bagaimana? Gitu. Itu modalnya pertama adalah sabar. Nah, sabar, as-sabru yu'inu ala kulli amalin, Mbak Bintang. Jadi sabar itu akan menolong semua perbuatan. Jadi kalau kita itu pertamanya sabar, orang usah gegabah. Dan di dunia itu kan sementara toh, Mbak Bintang. Tidak akan langgeng bahagia terus enggak. Tetapi kalau kita itu sabar menjalani kehidupan, nanti Allah itu akan mengganti yang istilahnya akan indah pada saatnya. Betul. Antara seorang istri yang dihadapkan pada keluarga besar dengan seorang istri yang terima jadi. Jadi suaminya sudah mapan, sudah punya rumah, sudah bahagia ekonominya, berbeda kesabarannya dengan yang diuji hidup di tengah-tengah keluarga besar. Betul. Dan nanti hasilnya juga beda. Betul. Indah pada saatnya juga berbeda. Betul, baik. Semua mungkin akan... yang hidupnya di tengah-tengah keluarga besar akan menjadikan sosok istri yang kuat. Betul. Nah, tapi yang mereka sudah terima jadi sukses akan mudah patah hati dan mudah tersinggung. Baik. Gitu Mbak Canggi. Baik. Itulah sahabat Kemenak terkait perbincangan untuk tadi masyarakat sudah, keluarga inti sudah, dan keluarga secara keluarga besar begitu ya, secara umum juga sudah. Nanti kita akan lanjutkan satu segmen lagi untuk menutup di Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Tetap bersama kami di Kiat Kajian Informasi dan Aspirasi Kemenak. Masih bersama kami, sahabat Kemenak di Kiat Kajian Informasi dan Aspirasi Kemenak. Dan kalau tadi kita sudah bahas terkait pentingnya kita bisa berpedoman kepada Al-Quran, khususnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Tetapi tentunya di kehidupan kita yang sekarang banyak sekali tantangannya. Dan seperti apa kita bisa menanggapinya, kita akan tanyakan langsung bersama Ibu Siti. Yang kalau kita lihat ya Bu Siti ya, sekarang tuh sudah beda kayak zaman dahulu. Sekarang sudah ada gadget, kemudian informasi sudah sangat cepat sekali tersebar. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita bisa selalu berbuat baik, khususnya berpedoman kepada Al-Quran. Ini seperti apa kita bisa menyikapinya, Bu Siti? Jadi Mbak Bintang, informasi tidak bisa dihentikan. Betul. Tetapi kita harus mensikapinya dengan cara yang bijaksana. Mari kita kembali kepada Al-Quran sebagai pedoman. Ini dia. Jadi Al-Quran mengajarkan besok yang namanya kebaikan itu akan dihisab.
yang namanya kejelekan itu besok akan disiksa. Seperti tangan. Tangan itu bukannya kita terus melarang pegang HP, enggak, monggo pegang HP, tapi HP yang untuk kemaslahatan. Baik. Ibu-ibu boleh pegang HP, boleh, supaya ibu pandai masak. Nek pinter masak kan nanti suami tambah seneng. Betul. Bukan malah pegang HP tinggal TikTok kan, tinggal cari kenalan, lah itu yang salah. Boleh-boleh saja, tapi kembalikan pada Al-Quran. Bagaimana cara megang HP yang dibenarkan oleh Al-Quran, yaitu untuk mengupload hal-hal yang baik-baik yang membawa kemaslahatan. Tapi yang tidak baik itu dihindari. Padahal dalam kehidupan sehari-hari banyak kejadian dibalik malah HP tidak untuk kemaslahatan, tetapi untuk masih mencari masalah di dalam rumah tangga. Akhirnya ada masalah sedikit, nanti larinya terus pegang HP, di-share keadaan rumah tangga. Wah, saya hari ini baru mumet, suami marah-marah. Nah, itu adalah penggunaan alat komunikasi yang kurang pas atau tidak dianjurkan oleh agama. Tapi beda kalau monggo salat tahajud, ini sudah saatnya kita tahajud. Lah untuk anak-anak, apakah anak-anak tidak diperbolehkan pegang HP? Boleh, tetapi anak-anak diingatkan. No, Mas, kalau pegang HP untuk yang baik-baik ya. Tetapi tidak cuma kita itu memberitahu, tetapi kita memberi contoh. Betul. Artinya bagaimana kalau pas sholat, pas ngaji, tolong HP diletakkan. Jadi menjadi ibu sekarang itu, Mbak Bintang, itu harus banyak mendengar daripada kita menasihati. Sebab anak-anak sekarang itu kalau dinasihati beda dengan anak-anak dulu, Mbak Bintang, malah ngeyel gantian. Nek dulu itu lihat ibunya nyapu, itu anak nggak tekel ketakutan langsung sapu diminta. Tapi kalau sekarang malah wani ngongkon, Bu disapu Bu, itu tempatnya kotor. Nah, jadi HP janganlah kita itu anti, tetapi kita harus bisa memilah antara ini yang baik dengan ini yang tidak baik. Kembalikan kita kepada Al-Quran, ini dilarang oleh agama atau tidak. Betul. Terus anak-anak jangan lupa ibunya selalu menyuruh dalam berbuat kebaikan, disuruh ngaji, dan ngaji tidak cuma kok diculke, oh ya sudah ngaji di TPA, udah jadi sekian, udah visual, jangan, tapi dicek bagaimana kamu sholatnya nak. Jadi kan ibu kan madrasah nomor 1 tuh Mbak, dicek, oh sholatnya harus benar. Bagaimana nak kalau kamu makan pakai tangan kanan apa tangan kiri. Makanya ibu yang berpendidikan tinggi dengan tidak itu kan beda. Iya. Tidak kok ibu yang berpendidikan tinggi harus bekerja, itu enggak. Cara pendidikan anaknya juga beda. Betul. Karena dia tahu ilmu yang banyak dengan cuma pas-pasan. Itu yang nomor 1 adalah untuk mendidik anak, Mbak. Anak jangan dilarang pegang HP, tetapi anak dinasihati. Bu, aku boleh pegang HP? Boleh, tapi ada syaratnya ya nak ya. Kalau pas kamu sholat, pas kamu ngaji, HP harus dihentikan. Dan sehari pegang HP dibatasi berapanya. Dan konsekuensinya juga orang tua memberi contoh. Orang tua sebentar-sebentar ambil HP sampai dipanggil suaminya aja. Aku nyekel HP. Ya padahal kan kewajiban utama itu kalau kita dipanggil suami adalah taat pada suami. Betul. Bukan kita megang HP. Iya. Bangun tidur yang dicari bukan suami, tapi yang dicari HP-nya. Nah, itulah salahnya di situ, Mbak. Iya. Makanya kita diperlukan untuk kembali ke Al-Quran itu, ke Al-Quran dan hadis ya, Mbak Bintang ya. Itu supaya kita tahu, bukan kita menghindari kemajuan zaman sekarang, tapi kita tahu bahwasannya ini diperbolehkan atau dilarang oleh agama. Nah, itulah yang menjadi pedoman adalah Al-Quran. Baik. Bukannya kita membatasi ataupun kita malah anti dengan teknologi, dengan perkembangan zaman, tapi malah ini dibuat untuk kebaikan, begitu ya Ibu Siti? Ini bagaimana kita bisa berbuat baik atau bahkan kita bisa peduli terhadap sesama, tapi menggunakan teknologi dan lagi-lagi kembali dengan panduan Al-Quran, seperti apa Ibu Siti? Jadi seperti HP, itu kan sekarang banyak TikTok, banyak share yang sifatnya mendidik toh. Betul. Jadi kita tidak harus datang ke majelis taklim, tetapi kita tahu oh iya
kewajiban seorang istri terhadap suami apa-apa-apa. Lah, itu yang kita nanti yang kita share itu jari kita ketika kita nunul itu nanti bisa diperhitungkan sama Allah. Jari tanggal sekian jam sekian itu untuk apa? Oh iya, untuk kebaikan, mengajarkan agama kepada orang lain lewat yaitu pakai itu loh Mbak, apa namanya? Media sosial. Nah, terus lagi mengingatkan Mbak, besok puasa Ramadan ya, sudah sahur apa belum? Diingatkan. Justru malah menurut saya HP itu lebih banyak untuk berbuat baik itu malah lebih efektif dibandingkan tidak ada HP. Lebih gampang ya. Iya, terus umpamanya kita belum bisa sowan ke rumah orang tua, maaf ya Mah ya, saya belum bisa sowan karena saya baru ada pekerjaan yang mendadak harus selesai. Kalau dulu kan enggak harus kirim surat lewat kantor pos, lewat berhari-hari. Betul. Tapi kalau kita sekarang kan cukup pakai pemberitahuan. Iya. Nah, itu yang diperbolehkan, jadi malah lebih efektif pakai HP dibandingkan zaman dahulu. Tetapi kita jangan kebablasan untuk hal-hal yang dilarang oleh agama. Gitu. Terus untuk mengetahui anak, oh anakku itu sekolahnya benar masuk apa enggak, itu bisa diketahui kan lewat HP. Mungkin bisa dilacak beradaan anak sekarang bagaimana. Tapi kalau zaman dulu kan nggak bisa tambah bintang, nggak bisa. Tapi kalau zaman sekarang kan bisa. Benar. Jadi harapannya boleh memakai alat komunikasi yang canggih seperti sekarang ini, tetapi kembalikan kepada ajaran agama yang memberikan maslahah dan bukan yang memberikan madorot. Begitu Mbak Bintang. Baik. Teknologi menjadi teman, bahkan bisa menjadi sarana relasi untuk kita bisa berbuat baik kepada sesama begitu ya, Ibu Siti. Tapi kalau di zaman sekarang tidak hanya teknologi yang menjadi ancaman, bahkan juga pergaulan atau bahkan juga informasi yang sangat cepat sekali tertinggal juga. Kita tertinggal. Benar. Nah, ini seperti apa kita bisa lebih upgrade lagi, lebih baik lagi sebagai pribadi, tapi lagi-lagi harus dengan pedoman Al-Quran, Ibu Siti. Ya, dan kita bisa menularkan kebaikan lewat HP tuh. Nah, benar. Bapaknya, ayo berangkat ngaji, kita sudah siap. Gitu. Nggak dulu kan dadak ngampiri tuh Mbak Bintang. Terus, ayo ngajinya sampai ayat berapa, kita balapan. Oh ya, sekarang ada mukadamah. Sampean juz 1, saya juz 2. Kan bisa tuh Mbak Bintang ngisi. Benar. Tapi kalau dulu kan ada pertemuan terus musyawarah, tapi sekarang kan bisa lewat HP itu. Baik. Tapi kalau menyikapi tentang tantangan dari luar begitu ya, informasi yang cepat, entah itu dari luar negeri, informasi yang ternyata belum tentu benar juga ini Ibu Siti. Seperti apa kita bisa menanggapinya? Bagaimana Mbak? Untuk tantangan dari luar begitu ya, informasi yang belum terlalu benar. Tantangan dari luar itu kalau anak kita dan keluarga kita itu sudah diberikan bekal ilmu agama yang kuat dan pengamalan yang kuat, tidak usah khawatir. Dia sudah paham. Oh, ini adalah untuk kemaslahatan, oke. Oh, ini adalah menjadikan madorot, no. Jadi nggak usah tiap hari terus, no, kok jangan, nggak usah. Tapi cukup kita berikan bekal ilmu agama dan orang tua menjadi contoh dan diriadoi. Nah, ibu ngeriadoi sama putranya supaya menjadi anak yang soleh, gitu Mbak. Baik. Terakhir Ibu Siti untuk bisa disampaikan untuk seluruh dari sahabat Kemenak terkait kita sebagai manusia bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ibu Siti silahkan. Baik. Seperti apa? Jadi sekali lagi, mari kita hidup tidak usah khawatir dengan teknologi, kemajuan teknologi zaman sekarang. Kita sudah diberikan pedoman yang jitu, istilahnya yang permanen dari zaman turunnya Al-Quran dulu sampai nanti akhir zaman. Itu sudah permanen dan sudah harga mati di dalam Al-Quran. Betul. Kalau kita mengikuti ajaran dalam Al-Quran tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Meskipun kadang-kadang kita merasa kok urip kuki rada angel yo,
Mbak Bintang kepriye. Tetapi kalau kita sudah punya pedoman, pancen aku ki adunya sujudul mukminin wa jannatul kafirin. Jadi aku ki memang kalau mau berjuang untuk ke surga harus seperti ini jalannya. Jadi nanti akan bahagia, akan indah pada saatnya, yaitu menemukan surganya Allah. Jadi semuanya kan kembalinya kepada Allah, Mbak Bintang. Jangan aku kok urip rekoso terus, jangan gitu. Awak direkosoi nanti ada saatnya akan bahagia. Mbok sing ngepek arep putrane apa arep putune pasti nanti akan ya itu kan tidak selamanya langgeng, akan berubah pada saatnya begitu. Baik. Hidup akan bahagia untuk sahabat Kemenang jika kita sudah berpedoman terhadap Al-Quran, bahkan bahagia tidak hanya di dunia, tapi juga sampai akhirat. Terima kasih Ibu Siti sudah berbagi bersama kami. Semoga sehat selalu dan ilmunya bisa diterapkan untuk Anda, sahabat Kemenang. Dan terima kasih untuk Anda sudah menyimak di Kiat, kajian informasi dan aspirasi Kemenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.